Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat renungan pagi 2 Raja-Raja pasal ke-7. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Terusan dari pasal ke-6. Pasal 6 ayat 24. Ben-Hadad, Raja Aram, ingin membunuh Elisa. Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung Samaria. Dan di Samaria terjadi kelaparan yang hebat, sehingga perekonomian yang sangat tidak baik, sehingga satu kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seprapat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Semua tidak punya makanan, bahkan harus makan anak-anak mereka. Raja melihat keadaan demikian sangat sedih, bahkan ingin membunuh Elisa. Menggerutu marah pada Elisa, kepada Nabi dan juga Tuhan. Bahkan dia di situ bersumpah, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Tetapi kita melihat Elisa tenang saja duduk-duduk di rumahnya. Dia tenang. Dan bahkan dia berkata kepada para tua-tua bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Dan menyuruh agar segera, kalau dia datang, segera tutup pintu. Dan raja datang. Pada saat raja datang menghadap, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Yoram tidak percaya, walaupun melihat mujizat, tetapi Yoram adalah keturunan dari Ahab. Mereka menghadapi kutukan lewat Nabi Ilya mengutuk keluarga Ahab. Dan ini perlahan-lahan terjadi. Sesungguhnya seharusnya Yoram pada masa di saat kutukan ini, bagaimana dia harus, apa yang harus dia lakukan? Di situ ada Nabi Elisa. Elisa melayani pada masa itu. Di bagian utara Israel ada anugerah benar. Penghakiman akan datang. Keluarga Ahab dalam kutukan, dan Ahab sendiri karena merendahkan diri, dia bersujud di hadapan Tuhan, maka kutukan itu waktunya ditunda. Jadi boleh runding, walaupun mereka dalam dosa yang besar, tetapi pada saat merendahkan diri, segala sesuatunya bisa dirundingkan. Elisa dibangkitkan. Elisa serba susah, dia juga harus membawa orang Israel. Adakah iman bagi raja itu tergantung dari Yoram. Melihat Yoram, apakah dia terus untuk percaya pada Tuhan atau memilih untuk tidak percaya. Di depannya di pasal ke-6 telah diterangkan ayat 1 sampai dengan 13. Di situ ada 2 mukjizat. Dikatakan Tuhan peduli akan keperluan setiap orang, yaitu mata kapak mukjizat
mata kapak. Kemudian Elisa berperang di situ bersama dengan muridnya Elisa. Mereka merasa bahwa Elisa membantu Elisa, maka harus jadi di situ mereka harus membunuh Elisa, tetapi mereka tidak bisa menangkap Elisa, bahkan mereka dibawa sampai ke Samaria dan di situ mereka ditangkap oleh tentara Samaria. Raja Aram mengalami mujizat demikian. Dia sebelumnya mereka mengira bahwa Israel yang menyerang mereka, dan raja ini mendadak menjadi kaya. Raja Aram merasa sebelumnya dia seperti yang diserang. Sebelumnya karena kutukan dari keluarga Ahab, sehingga Tuhan membangkitkan Aram. Aram yaitu Suria di sebelah utara Israel. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan lewat sungai Yordan masuk ke daerah Israel. Mereka berulang kali untuk menyerang, bahkan di situ terjadi peristiwa bahwa mereka tentara Aram di situ merampas, menjarah orang Israel. Orang Israel yang diserang karena mereka dalam kutuk. Tetapi sesungguhnya terus untuk memperingatkan kepada Aram apa yang harus dia lakukan. Seharusnya percaya pada Tuhan dan terus di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri, bisa dirundingkan, dan kutukan ini bisa dirundingkan. Tuhan peduli, Tuhan juga adil dan juga kasih. Di sini ada nabi dan abdi Allah. Ada keselamatan walaupun dalam keadaan dikutukan, tetapi itu bisa dirundingkan. Elisa menunjukkan mujizat, membawa sekelumpulan orang untuk mendatangi Raja Aram. Mereka ingin menangkap Raja Aram dan ingin membunuh mereka, tetapi abdi Allah berkata supaya mereka itu tidak dibunuh, bahkan memberi mereka makan dan minum. Dan melihat tentara Aram di situ tidak lagi menyerang Israel. Setelah mengalami mujizat ini, seharusnya Aram apa yang ia lakukan? Seharusnya Raja Israel berkata, saya percaya sebab Tuhan yang berkuasa atas tentaranya, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Aku dalam kutukan, tetapi Tuhan ada belas kasihan, dan aku harus percaya pada Tuhan dan terus untuk percaya. Dan seterusnya, kalau demikian tidak lagi mereka menyerang kota Israel. Tetapi Raja Israel tidak percaya, dia masih terus tidak percaya. Jadi saya melihat di ayat ke-14 dan seterusnya, peristiwa terus-menerus dan terus-menerus terjadi peristiwa dan berulang kali. Dia seluruhnya, Yoram, tidak percaya. Dan apa yang terhadap pekerjaan Tuhan tidak punya tanggapan dan tidak bersyukur dan tidak memberikan korban persembahan bagi Tuhan.
walaupun peristiwa lewat menurut kutukan terus terjadi, malah di saat ini dia masih marah pada Tuhan dan juga tidak percaya dan bahkan ingin membunuh nabi. Dia merasa bahwa Tuhan tidak menolong dia dan bahkan mendatangkan malapetaka. Untuk apa aku percaya padanya? Dia terus melawan, memberontak, bahkan di sini ingin membunuh raja. Seperti di pasal yang ke-6 yang seperti membaca komik saja. Apakah Elisa bisa dibunuh? Kutukannya apakah akan terus sampai negara dilenyapkan? Apa yang Elisa kerjakan? Bagaimana apa yang Tuhan kerjakan? Sesungguhnya sampai di saat ini Tuhan masih punya kasih karunia. Kita melihat bahwa Tuhan kita begitu penuh dengan kasih setianya. Dia malapetaka memang datang, tetapi dia di situ masih menunggu orang untuk bertobat. Yoram tidak bertobat, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Tetapi bagi orang yang dalam pembuangan, mereka dalam pembuangan, seharusnya apa yang mereka lakukan? Mereka dalam kutukan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka banyak yang tidak percaya. Apa yang akan Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan? Tuhan masih punya belas kasihan. Karena dia adalah Allah. Dia tidak seperti kita, seperti manusia yang tidak memberikan belas kasihan dan tidak memberikan karunia, dan kita terhadap orang sering banyak permintaan. Tapi Tuhan kita punya anugerah dan punya permintaan. Tetapi kita hanya bisa meminta, tetapi tidak bisa memberi anugerah pada orang lain. Seperti kita waktu mengendarai mobil, pada melihat orang di depan menyeberang lampu merah, kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian di situ kena tilang, apa reaksi kita? Kebanyakan kita akan bilang seharusnya kita tidak punya kasih karunia. Kita sampai di pasal ke-7 ini saya memberikan tema Tuhan yang berkuasa bisa menggunakan setiap orang untuk menggenapi keselamatan. Tuhan bisa menggunakan setiap orang untuk menggenapi keselamatan. Di sini Tuhan menggunakan Elisa. Tuhan memakai siapa? Pada saat ini Israel Utara, Tuhan menggunakan abdinya untuk memakai siapa? Bagi kita saat ini Tuhan ingin memberi. Tuhan bisa memberikan sebagian orang. Gereja yang mana? Benar, kita memang dunia dalam dosa, kita sama dengan Yoram. Sampai mati pun tidak percaya. Walaupun mengalami banyak mujizat, tetapi kita masih terus tidak percaya. Tetapi Tuhan bisa pakai siapakah untuk menyelamatkan
keselamatkan siapa. Tuhan bisa memakai siapapun. Kita membagi pasal ini dalam tiga bagian. Subtema pertama ayat 1 sampai dengan 2. Kalian harus dengar firman Tuhan. Perekonomian pasti akan dipulihkan, baik bagi masa itu maupun pada hari ini bagi kita. Tuhan punya kasih karunia, walaupun dalam penghakiman tetapi masih punya anugerahnya. Walaupun kita orang berdosa, tetapi Tuhan masih memberikan keselamatan. Ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Banyak sekali tepung dan jelai akan dijual dengan harga yang murah, yaitu sesikal atau 2 sikal dengan sesikal. Di atas di ayat 25 dikatakan sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seprapat kap tahi merpati seharga 5 sikal perak. Ini yang tidak berharga. Uang bukan lagi uang. Harus menggunakan banyak biaya untuk membeli barang yang sedikit. Tetapi hari ini firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, yaitu Yoram pada saat ia mengejar Elisa. Elisa menyuruh dan tua-tuanya untuk menutup pintu, dan Yoram di luar. Yoram berkata, mengapa aku harus berharap pada Tuhan? Dia mendatangkan malapetaka mendatangkan malapetaka hari ini, dan aku ingin membunuh kamu. Dan Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berkata, besok perekonomian akan berubah, besok keselamatan akan datang. Semua barang-barang akan dibeli dengan harga yang murah. Semua akan cukup. Dia bernubuat. Nubuat ini yang untuk menghalangi raja untuk membunuh dia. Walaupun Tuhan tahu bahwa dia tidak sanggup untuk membunuh Elisa, sebab pintu itu seperti pintu besi yang tertutup, dan pembunuh itu juga di luar, dan kungfu pembunuh ini juga sangat lihai. Dia tidak sanggup untuk mendorong pintu itu. Tetapi Elisa mendengar, demikianlah raja percaya dan tidak punya reaksi apa-apa. Tetapi perwira itu yang menjadi ajudan raja, dia tidak percaya. Ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab raja, katanya, sekalipun Tuhan membuat tikap-tikap di langit, masakan hal itu mudah terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perwira ini kungfunya sangat hebat. Dia adalah ajudan raja. Dia adalah pengawal raja. Mana ada perkara yang demikian? Elisa menjawab, kamu akan melihat, tetapi kamu tidak akan makan apa-apa.
Dia sesungguhnya menghina Tuhan dan menghina nabi. Dikatakan sekalipun Tuhan membuat tikap-tikap di langit, masakan hal ini mungkin terjadi. Elisa menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat, tetapi kamu tidak akan makan apa-apa. Dan dia di sini menyatakan hukuman bagi perwira itu. Di 1 ayat dan 2, 1 yaitu nubuat keselamatan dan hukuman. Di sini perwira menghina nabi dan juga tidak percaya pada Tuhan. Raja juga tidak percaya, tetapi raja tidak berbicara apa-apa. Di sini perwira itu yang mewakili dia yang menggantinya, seperti perwira yang menggantikan raja. Perwira akhirnya mendapatkan hukuman. Ayat keempat kita lihat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta menggunakan mujizat. Di sini Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Di ayat ketiga dikatakan 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang berkata kepada orang yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? 4 orang ini di depan pintu gerbang. Mereka bisa masuk kota ataupun bisa untuk tidak masuk kota. Seharusnya orang kusta mereka dikucilkan di luar kota karena bisa menjalarkan. Pertama, mereka juga najis dan juga bisa menjangkitkan bagi orang lain. Jadi sesungguhnya mereka tidak boleh masuk dalam kota. Mereka harus di luar kota. Tetapi pada saat ini negara dalam kelaparan, tidak ada seorang pun yang peduli sama mereka. Jadi sepertinya mereka bebas sementara, jadi mereka bisa masuk dalam kota. Karena di depan pintu gerbang tidak punya makanan, ya jadi berpikir baiknya kita masuk kota. Tapi masuk kota kita najis, kita akan dibunuh, akan dilempari batu. Tetapi kalau kita tidak masuk kota, kita juga tidak punya makanan. Masuk kota pasti akan mati. Jadi masuk atau tidak masuk kota juga akan mati. Ada kemungkinan untuk mati. Kalau masuk ke perkemahan orang Aram, kalau mereka membunuh kita, ya matilah kita. Tetapi kalau di sana mereka tidak membunuh, di sana punya makanan, kita tidak perlu mati. Jadi di sini segala sesuatunya adalah akan mati. Seluruh kota pun akan mati. Tidak ada orang pun yang memberi makanan kepada mereka, jadi mereka seperti mengharapkan untuk mati. Baik keluar masuk kota pun pasti mati. Tapi masih ada sedikit harapan. Jadi mereka mengharapkan bangsa asing untuk menyelamatkan nyawa. Mengharapkan orang-orang yang asing untuk menyambung nyawa, tidak berharap pada orang yang menyembah Tuhan sehingga mereka keluar dari kota. Dan sangat semarak sekali di sini apa yang terjadi di ayat ke-5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke dalam kemah orang Aram.
bertepatan sekali pada saat mereka ingin berharapkan pada di orang Aram pada waktu senja. Mereka pergi berjalan ke sebelah timur karena Aram dari sebelah barat. Aram datang dari sebelah timur. Mereka dari arah barat pergi ke arah timur. Jadi perkemahan orang Aram melihat mereka. Dan mendengar. Pada saat 4 orang Kosta ini berjalan ke arah mereka, pada waktu senja mereka bangkit, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Sampai di situ mereka tidak menemukan siapapun. Tidak tampak ada orang di situ. Padahal pada waktu mereka berangkat itu mereka melihat di situ ada para tentara Aram, tetapi pada saat mereka sampai di situ tidak tampak orang di sana, karena pada saat mereka melakukan demikian, malaikatnya Tuhan, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het dan raja-raja orang Masraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Kita bayangkan 4 orang kusta ini, mereka sesungguhnya harus menyerahkan diri, mungkin harus mengangkat bendera putih. Dengan sungguh-sungguh untuk menyerah, berharap pada tentara orang Aram. Di situ para tentara Aram mendengar bunyi kereta tentara, bunyi tentara yang besar, yang seperti dikatakan orang Israel mengupah Raja Het dan Raja Masraim menyerang kita. Bunyi tentara yang besar, bunyi kereta, bunyi kuda. Mereka takut. Segala sesuatu tidak mau, hanya melarikan diri. Kita melihat 4 orang kusta ini yang membawa bendera putih ini, orang kusta masuk ke tempat perkemahan, tidak tampak seorang pun tidak ada orang di situ. Mereka tidak peduli, lapar di situ masuk makan, dan kemudian mereka mengambil, menjarah barang-barang dibawa ke tempat mereka, dan kembali lagi mengambil barang-barang mereka dan mengangkutnya pergi. Tetapi mereka punya baik hati, dan seorang yang berkata kepadanya, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita diam di sini saja. Apabila menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi di situ mereka tidak menjarah barang lagi. Mereka kembali ke istana raja untuk memberitahukan kabar hal itu.
Orang Aram tentara Aram telah pergi banyak barang. Lihat, kalian lihat. Dan penjaga penunggu pintu gerbang itu memberitahukan kepada raja, kita melihat apa tanggapan dari raja, ayat 12 sampai dengan 20. Sekalipun masih malam, raja bangun juga dan berkata kepada pegawainya, di sini masih malam. Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita, bahwa mereka tahu hal ini. Kita menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri ke padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota ini, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Orang pada di situ, apabila orang Israel menyerahkan diri dengan berpikir orang Israel akan keluar dari dalam kota dan menyerahkan diri dan akan menangkap mereka hidup-hidup, dia tidak percaya pada Nabi dan pada Tuhan. Dia berpikir ini adalah rancangan dari musuh, tetapi seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dan di kuda yang masih tinggal di kota ini, dan menyuruh orang untuk mengamat-ngamati. Sesungguhnya ayat ini menerangkan bahwa kuda pun sudah tidak punya harapan lagi. Dalam arti, mungkin kalau kita tidak pergi, yang ada pada kita masih tinggal di sedikit segini. Mungkin 5 ekor kuda pun ini akan kita makan dan akhirnya kita mati. Di sini hanya tinggal 5 ekor kuda. Ini baiknya kita pergi untuk melihat. Kalau kita kembali masih punya harapan. Jadi dengan mengambil 5 kuda ini untuk pergi melihat, jangan sampai harapan apapun tidak ada. Kalau mereka masih ada, setidaknya kita bisa melarikan diri. Mungkin kita menggunakan ini dengan taruhan, setidaknya masih punya harapan. Jadi mereka mengambil berapa kuda, 2 kereta kuda, dan mereka menyusul. Mereka sampai ke Sungai Yordan. Tampaklah di seluruh jalan penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Mereka telah menyeberangi Sungai Yordan dan memberitahukan kepada raja, dan akhirnya mereka keluar untuk menjara barang-barang perkemahan Aram. Sehingga barang sangat banyak, sehingga perekonomian pun dipenuhkan. Maka seperti yang dikatakan, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Perekonomian kembali pulih dan normal kembali. Uang bisa membeli banyak barang, tetapi hukuman pun terjadi pada perwira raja itu. Dia mati di pintu gerbang, seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu.
Adapun raja menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang sesuai dengan perkara perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu datang mendapatkan dia. Terjadilah seperti ini terulang lagi seperti kedua sukat jelai dan berharga sesikal dan sukat tepung yang terbaik dengan harga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan itu terjadi. Tetapi Elisa, sesungguhnya engkau akan melihat dan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari matanya. Dia tidak percaya, dia melihat tetapi dia tidak makan apa-apa, dia mati. Kita melihat apa yang difirmankan Tuhan, itu ialah yang terjadi. Keselamatan akan terjadi, penghakiman pun akan terjadi. Bagi orang Israel di pembuangan, mereka dalam keadaan yang demikian, mereka dalam penghakiman, tetapi mereka juga tahu bahwa keselamatan akan datang. Mereka harus percaya bahwa keselamatan Tuhan akan datang, seperti yang mujizat yang dilakukan oleh Nabi, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Nehemia. 70 tahun mereka akan kembali. Mereka dalam penghakiman, mereka jangan seperti Yoram dan perwira itu tidak percaya. Mereka harus percaya pada Tuhan, percaya Tuhan lewat yang dinubuatkan Pak Nabi. Dikatakan bahwa kebangkitan rohani akan kembali, dan mereka pun akan kembali. Mereka di bangsa asing, di sekeliling penuh dengan orang yang najis. Bagaimana apa yang harus mereka lakukan? Kisah Yoram memberitahukan kepada kita, orang asing, orang yang najis juga mereka bisa percaya pada Tuhan dan dapatkan keselamatan. Demikian juga Yoram. Orang bangsa asing juga najis. 4 orang kusta ini, mereka juga ingin mengharapkan orang yang najis ini, tetapi Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan bisa memakai orang yang najis. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang tidak mencintai negaranya, yang mengharapkan musuhnya untuk mempertahankan nyawanya agar hidup, mengandalkan musuhnya. Tetapi Tuhan bisa membuat dia berubah. Tuhan bisa memakai dia. Tuhan bisa memakai orang yang najis. Bagi orang yang dalam pembuangan, umat yang dalam pembuangan, orang bangsa asing bisa diubah. Orang najis juga bisa pakai. Orang yang dalam pembuangan, banyak sekali orang. Banyak yang tidak percaya pada Tuhan, masih curiga pada Tuhan, bahkan marah terhadap Tuhan, karena negara mereka dalam kemusnahan seperti Yoram. Tuhan mendatangkan malapetaka ini. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Tetapi Nabi dari 2 raja-raja menjadikan kitab ini memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan bisa orang najis percaya dan menggunakan bangsa asing sebagai keselamatan, untuk menyelesaikan keselamatan. Dan Tuhan memakai 4 kusta ini untuk penyelamatan, karena Tuhan kita adalah berkuasa atas segalanya, berkuasa atas sejarah, berkuasa atas segala manusia. Asal orang pun terhadap dia percaya, punya iman, walaupun orang itu begitu rendah
dan tidak berharga, tetapi Tuhan bisa pakai dia. Jadi maka kita harus terus berharap. Bagi kita sekarang ini, saya merasa dua message. Pertama, keselamatan Tuhan terhadap keselamatan perekonomian. Bagi kita setiap keselamatan bagi kita setiap tempat, seperti di Samaria. Walaupun kita dalam kutukan, tetapi Tuhan ada keselamatan, bahkan keselamatan ini cepat akan datang. Elisa berkata, besok di waktu seperti ini, dan saya dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan keselamatan Tuhan. Bagaimana datang kepada Samaria, datang pada Israel, dan juga datang di tempat kita berada. Kita harus demikian percaya pada Tuhan. Di sini pada waktu seperti ini dikatakan tidak 3 kali, diulang 3 kali. Saya percaya, kita punya iman, percaya akan keselamatan Tuhan akan datang, segera datang. Perubahan perekonomian dan tentang perubahan Hong Kong akan cepat berubah. Apa yang dihadapi masalah di Hong Kong dan cepat akan berlalu. Dan saudara-saudari yang di online, di tempat dimanapun tempat kamu berada, semua akan cepat berlalu, cepat berubah. Penghakiman ada di mana-mana, tetapi adakah kamu percaya pada Tuhan? Kemudian mencek, mungkin kamu berkata bahwa Pastor Joshua ngomong seenaknya. Saya tidak ngomong seenaknya, tetapi percaya, saya mengatakan dalam Alkitab, percayakah kamu akan firman Tuhan? Demikianlah saya percaya, demikian saya menyatakan. Walaupun tahun ini April tanggal 2 saya menerima penerimaan dari Tuhan pada satu Paskah bisa ibadah pertemuan fisik 30%. Saya berdoa dari hari itu, walaupun pada masa COVID-19 ini ibadah pertemuan fisik masih terus bisa berjalan. Saya bersyukur, saya balik merenungkan sudah lewat setengah tahun, sungguh mujizat. Belum lagi perubahan dari konflik mutan ini, perubahan, tetapi kita dalam penjagaan Tuhan. Di sini saya hanya berharap pada Tuhan. Jadi saya percaya keselamatan Tuhan lewat kita akan datang. Kita di hadapan Tuhan, kita sujud menyembah, mengaku dosa, merendahkan diri dan mengikuti Tuhan, membawa perubahan dalam masyarakat dan damai sejahtera. Iya, bagi mereka yang tidak percaya, orang yang tidak baik pada kita, berkata, kamu ngomong sembarangan, saya tidak peduli, karena ini adalah penerimaan saya sendiri. Ini tidak perlu ada buktian dari teknologi. Baik kamu percaya atau tidak percaya, saya oke saja. Jadi saya percaya, kamu pun percaya, maka ini adalah yang diberkati. Tetapi kabar ini, Tuhan bisa memakai kita setiap orang. Tuhan bisa memakaimu dalam tempat kerjamu, membawakan perubahan. Tuhan bisa memakai kita setiap orang, baik seperti 4 orang kusta itu. Pada masa lalu orang tidak mau akan padamu, orang menolakmu dan menghinamu, merendahkanmu, tetapi Tuhan bisa memakaimu. Kamu yang terkecil, yang tidak terlihat, tetapi Tuhan bisa pakai kamu. Kamu seperti yang tidak punya harapan, seperti
4 orang kusta ini, mereka di luar kota, luar pintu gerbang, mereka harap mereka pun akan mati, tetapi siapa yang bisa membantu mereka pada saat kelaparan? Tetapi Tuhan bisa memakai mereka. Mereka berempat bisa menjadikan tentara yang besar. Rupanya Tuhan, demikianlah saya merenungkan saya sendiri. Saya Joshua, siapakah saya? Cheng Yanin, yang saya pikirkan saya seperti Cheng Kinglong, seperti naga. Tuhan dari tubuh saya mengusir 30 roh jahat. Saya menerima Roh Kudus, dan sampai dari situ saya percaya mengikuti Tuhan walaupun bagaimanapun pembicaraan orang terhadap saya, dan masa lalu saya juga ditolak, dihina orang. Tidak ada semua orang menghina saya, bahkan penilik gereja saya masa lalu juga mengusir saya. Tetapi Tuhan mengangkat saya, membangkitkan saya. Tuhan bisa memakai setiap orang, bahkan sampai hari ini Tuhan memakai Hong Kong. Bukan hanya memberkati Hong Kong, bahkan memberkati seluruh bumi. Saya sangat bersyukur. Jadi saya di sini berdiri agar kalian bisa melihat sesungguhnya saya adalah kesaksian Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan bisa memakai setiap orang. Walaupun begitu rendah, begitu hina orang dikucilkan orang, tetapi Tuhan bisa pakai karena Tuhan adalah Allah. Semoga kamu dan aku terus bisa dipakai Tuhan. Tuhan memakai aku, pakai gereja 611, memakai kantormu, tetapi apakah kantormu adalah milik Tuhan? Kamu percayakah Tuhan bisa pakai setiap kantor, sekolah, membawakan perubahan? Mohon Tuhan untuk memakai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Allah alam semesta. Haleluya.
歌手要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，我们依靠神，就能施展大能。 Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat kami berharap padamu, kuasa-Mu ada di antara kami. Kami sesungguhnya dalam mengikuti-Mu, demikianlah mujizat terjadi, Tuhan. Seperti di ayat ini, Tuhan, Engkau memakai setiap orang, termasuk dalam di ayat ini, orang kusta, mereka dikucilkan, mereka tidak punya pekerjaan, rumah, bahkan juga kesehatan, bahkan dia tidak dihormati. Saya mengundang saudara semua yang di tempat ini atau di online, adakah saudara-saudari, kamu tahu bahwa Tuhan bisa memakai setiap orang, tetapi latar belakangmu, kamu bisa gampang untuk berpikir, ini apakah aku, Tuhan bisa memakai setiap orang, tetapi bukan aku. Penampilanku tidak baik, aku tidak punya pendidikan dan karunia, dan saya ingin percaya, tetapi saya tidak sanggup. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan tidak percaya diri. Di tempat saudara semua, kalau kamu punya perasaan demikian, silakan maju ke depan. Saya ingin berdoa untukmu. Tuhan memberikan iman kepadamu, percaya kepadamu. Tuhan memberikan sukacita dan berikan harapan bagimu dan berikan kekuatan padamu. Kalau kamu punya keadaan yang demikian, tidak percaya diri, silakan untuk maju ke depan untuk didoakan. Tidak percaya, curiga, menghalangi Tuhan untuk memakai kita. Ini adalah pembunuh. Pada saat Tuhan menjamah kita pakai setiap orang, reaksi kita tidak percaya, tidak sanggup, janganlah takut. Saya mengundang staf gereja, kepala ketua sel untuk membantu berdoa untuk saudara-saudari kita yang memerlukan. Dan beritahu Tuhan akan kekhawatiran kita, tahu bahwa Tuhan ingin mengikuti Dia. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak mungkin ada pemberontakan, susah hati. Kamu beritahu Tuhan kamu ingin melayani, ingin mengikuti, tetapi pada saat kamu melihat dirimu sendiri, kamu merasa tidak sanggup. Roh Kudus, kami menyambutmu. Tuhan Yesus, kami menyambutmu. Saudara semua, kita berdoa untuk saudara kita. Mohon Roh Kudus untuk mengangkat segala ketakutan yang di dalam hati kita dan ketidakpercayaan kita. Roh Kudus, mohon kuasa-Mu penuhi kami setiap orang, penuh banyak lagi dan banyak. Ambillah ketakutan, kasih Tuhan tercurahkan, putuskan segala ikatan ini. Kesembuhan terjadi, angkat semua ketakutan, siapa Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara yang dalam ketakutan. Tuhan penuhkan dengan
sukacitamu, penuhi lagi lebih banyak lagi, sembuhkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Angkatlah segala ketakutan, tidak percaya, dan kecurigaan ini. Tuhan, berilah iman, berilah pengharapan, turunkanlah, penuhilah lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Yesus, penuhilah saudara-saudari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Angkat segala tidak percayaan dalam hidup kami, dalam hati kami.在位置上的弟兄姐妹，我们也可以在这个灵歌的里面，我们敞开我们的灵。 Berharaplah pada Tuhan Yesus. Dengan roh-Mu, bernyanyilah untuk Tuhan. Mohon pada Tuhan agar roh Tuhan untuk memenuhi dan menjamahi-Mu. Agar roh Tuhan yang berfirman bagimu. 让神的灵来对你说话。神灵充满我的灵。 Roh Kudus yang terkasih, terima kasih karena Engkau menyertai kami. Bapa, kami melihat roh-Mu menjamah banyak saudara-saudari kami. Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu lebih banyak lagi. Roh Kudus mencurah pengurapan, penuhi lebih banyak lagi pengurapan-Mu. Saudara-saudari kami dipuaskan, ketakutan keluar, sukacita penuh. Segala yang tidak kecurigaan, tidak percaya keluar. Roh Kudus banyak lagi tercurah bagimu. Roh Kudus, Engkau merangkul setiap saudara-saudari kami. Tuhan, Bapa, kami bisa melihat, merasakan kami berharga. Kami begitu berspesial. Engkau, kami dipakai sebagai tentara. Roh Kudus, kami mohon, berilah iman seperti ini, curahkan bagi kami. Roh Kudus datang. Roh Kudus berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Terima penuh Roh Kudus. Saya mengundang saudara semua untuk berdiri. Utamakan Roh Kudus untuk memenuhi kita, dan pengurapan Roh Kudus memenuhi kita agar lebih banyak lagi kita percaya. Berserulah pada Roh Kudus, roh sukacita, pengharapan untuk memenuhi kita setiap orang. Segala kesedihan keluar, segala
akar pahit keluar. Segala pemberontakan tidak percaya pergi dari kita semua. Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami lebih banyak lagi, jamahlah kami setiap saudara kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, mohon Kau saat ini kami berseru kepadamu, masuk ke dalam saudara-saudara kami semua. Buang segala ketidakpercaya kami, buanglah segala yang bukan yang dari milik-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau membantu kami, Engkau ada di dalam kami. Iman yang datang dari-Mu Tuhan ada pada kami. Saudari semua kita berseru pada Tuhan kita untuk membantu kita percaya akan firman Tuhan, masuk dalam firman Tuhan dan hidup dalam perjanjian Tuhan. Kita tidak mau seperti raja ini. Walaupun mereka melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Tetapi kita, dimanapun kita berada, kita berseru pada Tuhan, bangkitlah kami. Bagaimana walaupun seperti 4 orang kusta ini, saya orang yang rendah, yang tidak terpandang, tetapi Tuhan Engkau memakai aku. Tuhan, pakailah kami setiap orang. Percaya, mohon Roh Kudus untuk membangkitkanmu lebih besar lagi. Tuhan, kami percaya akan Engkau.喺呢章聖經入邊，我哋睇見參父王嘅軍長死咗，被踩死，不信。 Di pasal ini kita melihat perwira ajudan raja itu diinjak mati. Kamu melihat di sebelah pihak orang yang tidak dihormati, 4 orang kusta, mereka akan mati, tetapi mereka menjadikan penyelamat dipakai oleh Tuhan. Mereka berjalan keluar seperti bunyi kereta, kuda, tentara yang besar menyerang tentara Aram. Kita pejamkan mata, anakku.
Apakah kamu seperti pegawai perwira yang punya jabatan yang terhormat seperti perwira raja itu, tetapi kamu tidak percaya? Kekuatan kekuasaanmu, bakatmu, kamu bisa, tetapi kamu tidak mengandalkan Tuhan. Atau kamu seperti 4 orang kusta ini, tahu sendiri tidak layak, sangat rendah, tahu diri pasti akan mati. Tuhan berfirman padamu, Tuhan memakai orang yang percaya, yang punya iman. Walaupun kamu tidak layak dan najis, tetapi Tuhan berfirman, aku memakaimu. Aku memilih yang ditolak. Aku mengangkat orang yang ditindas. Yang rendah akan ditinggikan. Yang tinggi akan direndahkan. Hidup atau mati ada di tanganku. Menghasilkan atau tidak, itu ada di tanganku. Aku bisa menghidupkan orang, bisa menyuruh orang mati ataupun menyuruh orang hidup. Aku yang berkuasa atas segalanya. Anakku, maukah kamu menyerahkan seluruh hidupmu untukku? Percayakah engkau akan aku? Aku memakaimu. Aku mengundang untuk mengadakan tanganmu, berkata kepada Tuhan, Bapa, aku percaya. Bapa, aku percaya. Aku mau engkau pakai. Aku direndahkan. Aku tidak terpandang putus asa. Tetapi engkau adalah harapanku. Engkau adalah keselamatanku. Engkau menyelamatkanku, memberikan aku hidup, agar aku berjalan di hadapanmu, agar engkau pakai dengan caramu. Buanglah segala ketidakpercayaanku dan keberbatasan akan akal budi kami. Aku mau percaya akan engkau. Bapa, tolonglah aku. Aku percaya akan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan mau pakai kita setiap orang. Kita berdoa untuk seluruh bumi. Mohon keselamatan Tuhan lewat doa kita ada di seluruh bumi. Sekarang adalah langit dan bumi yang baru. Jadi saya mengundang saudara semua, kedua tanganmu menghadap kepada tangan wakil kita sebagai bumi, menerima berkat dari Tuhan lewat kita. Berkatnya Tuhan dibawa ke seluruh bumi. Saudara semua yang di online juga sama. Dimanapun kamu berada, telapak tanganmu menghadap pada langit. Tempat ini Tuhan memakaimu, membawa berkat dibawa di tempat ini. Seperti 4 orang kusta ini sama. Mereka membawa berkat kepada Israel. Tuhan memakaimu, membawa berkat di negerimu. Kita pejamkan mata. Tadatan di langit. Terima keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan berfirman, anakku, aku memberikan keselamatan. Besok pada waktu ini, di Samaria, pintu gerbang Samaria, di tempat kamu berada, pintu gerbang di mana kamu berada. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Di semua perekonomian
segala masalah akan mendapatkan perbaikan. Tuhan memberikan berkatnya lewat dari tanganmu. Bahkan kamu membayangkan dari tanganmu melimpah keluar. Kita membuka bendahara langit. Bendahara langit terbuka. Berkat Tuhan, berkat roh sorgawi turun, datang padamu, datang pada pelukanmu. Kita rindu, kita mendapatkan, kita menampung, bahkan mengalir, melimpah. Dari berkat surgawi, dari rohmu mengalir sampai ke tempatmu, di tempat tinggal di negaramu. Roh Kudus, kami lewat iman yang kau berikan kepada kami, percaya akan firman-Mu, dan kami mendeklarasikan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, rema dari-Mu sekarang terjadi dalam hidup kami. Berkat sorgawi dari bendahara sorgawi datang kepada setiap kami, setiap orang. Kami mengadakan tangan, kami menampung, bahkan kami mengalirkan. Anakku, kamu menerima lewat berkat yang melimpah ini, mengalir sampai ke tempat dimanapun negara tempat yang engkau tinggal. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tuhan akan memberi, walaupun kita dalam kutukan, tetapi Tuhan bisa memakai kita agar berkat ini tercurah. Bumi mendapatkan kesembuhan, segala perekonomian dipulihkan. Bapa, Engkau melihat, Bapa berbelas kasihanlah. Kami mengharapkan Engkau, kami percaya akan Engkau, kami terima, kami menampung, mengalir, meluap, sehingga air kehidupan mengalir keluar, berkat surgawi mengalir. Tuhan, Engkau memanggil kami agar kami menerima, seperti segala suku bangsa mendapatkan berkat. Mohon Engkau menggenapi, kami mau Engkau pakai. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Kita merindukan Tuhan akan memberkati. Kita ketemu lagi besok.